Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ernawati Suwarno, SHMA. Saya dosen tetap program studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ambil, yaitu Hukum Jaminan. Pada sesi ini adalah pertemuan ke-9 materi tentang jaminan fidusia. Video ini tentunya saya buat dalam rangka untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2020, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT PT di aspek pengajaran. Adapun deskripsi dan informasi umum terkait dengan mata kuliah hukum jaminan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 7 di program studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Mata kuliah Hukum Jaminan merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang jaminan fidusia. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPLK setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan satu, mahasiswa mampu memahami dasar hukum jaminan fidusia. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis objek jaminan fidusia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan prinsip-prinsip hak dan kewajiban jaminan fidusia. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari pengertian hukum jaminan fidusia sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia seperti dasar hukum fidusia, hak dan kewajiban jaminan fidusia, serta objek jaminan fidusia. Selain itu, mahasiswa juga akan diperkenalkan pada pengertian hukum jaminan fidusia dan kelembagaan jaminan fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Mata kuliah ini mengintegrasikan aspek hukum jaminan fidusia dan perbankan, sehingga mahasiswa mampu memahami keterkaitan antara pengambilan keputusan pada jaminan fidusia di tingkat perusahaan dengan berbagai macam dinamika, sistem hukum, dan juga berbagai. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS yang akan dilaksanakan dalam 1 semester ke depan. Adapun sistem pembelajaran dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus, di mana pada sistem pembelajaran sinkronus dilaksanakan secara tatap muka di kelas dan asinkronus dilaksanakan secara daring melalui web Universitas Pamulang. Metode pembelajaran dilakukan dengan teknik ceramah interaktif, tanya jawab, serta studi kasus. Adapun komponen penilaian mata kuliah ini berdasarkan kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, serta UAS 40%. Demikian perkenalan singkat dan deskripsi mata kuliah ini.
atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Oke, baik. Sebelum kita memulai mata kuliah dalam jaminan fidusia, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, baiklah. Dalam mata kuliah kali ini pastinya dengan adanya tujuan pembelajaran dan capaian, diharapkan mahasiswa itu mampu melihat bahwasannya jaminan fidusia itu seperti apa, kemudian pengertian dan dasar hukumnya bagaimana. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, materi kemarin adalah membahas mengenai benda-benda yang berkaitan dengan hak tanggungan. Siapa yang masih ingat mengenai materi kemarin dengan hak tanggungan? Ya, silakan. Teman untuk hak jaminan atas tanah. Hak jaminan atas tanah, betul sekali. Karena mau tidak mau kita berada di atas tanah ini yang menjadi objek jaminan hak tanggungan. Oke, kita akan lanjut kepada materi hari ini di pertemuan ke-9 mengenai jaminan fidusia yang kemarin ada pertemuan ke-8. Nah, jaminan fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan pembiayaan yang berkembang sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan dunia usaha akan memudahkan memperoleh pembiayaan tanpa kehilangan hak penggunaan atas benda yang dijaminkan. Secara konseptual, jaminan fidusia lahir dari asas kepercayaan yang berarti dalam bahasa Latin fiducia, kepercayaan antara kreditur dan juga debitur. Dasar hukum jaminan fidusia dalam konteks hukum positif Indonesia, jaminan fidusia itu diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam memberikan dasar hukum yang kuat terhadap praktik fidusia yang sebelumnya didasarkan pada jurisprudensi dan kebiasaan. Nah, biasa ya kita menggunakan bergerak dan tidak bergerak. Sebelumnya namun undang-undang tersebut sebagai lembaga fidusia berkembang secara yuridis dari Belanda dalam perkara Bilborgen Arrest yang kemudian diadopsi dalam badan hukum di Indonesia akan pengaruh sistem hukum Eropa kontinental. Nah, adapun berdasarkan menurut pendapat para ahli ini yaitu lembaga fidusia mencerminkan adanya kebutuhan ekonomi modern untuk menjadikan barang-barang yang masih digunakan dalam kegiatan produksi tanpa harus menyerahkannya secara fisik kepada kreditur. Oleh karena itu fidusia berbeda dari gadai atau cash yang mensyaratkan penyerahan benda secara nyata kepada kreditur. Kalau gadai kita sudah pernah melihat dari biasa yang kita datang belajar dari sangat simpel sekali dan mudah, mudah dan biasa kita pakai. Nah, ada objek jaminan fidusia yang merupakan aspek penting dalam memahami hakikat berbagai jaminan fidusia sebagai sarana perlindungan bagi kreditur tanpa mengalami kegiatan ekonomi debitur. Dalam konteks Indonesia mengenai fidusia, objek fidusia di pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan
fidusiar menunjukkan bahwa objek jaminan fidusiar adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak selain tanah dan bangunan yang tidak dapat dibebani hak bangunan. Rumusnya ini menunjukkan bahwa cakupan objek fidusiar sangat luas dan menyesuaikan dengan perkembangan baik bagi dunia usaha modern. Pastinya ini sudah terbiasa lah dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai objek jaminan fidusiar. Adapun prosedurnya, pembagian pendaftaran fidusiar pertama, pemberian jaminan fidusiar itu ada perjanjian pokok antara kreditur dan debitur. Perjanjian terlebih dahulu yang menentukan hubungan utang piutang. Tanpa adanya utang yang dijamin, fidusiar tidak dapat berdiri sendiri karena bersifat aksesorial sesuai dengan itu perjanjian pokok. Hal ini sesuai dengan pandangan studi bahwa setiap jaminan kebenaran harus memiliki dasar dan perikatan pokok yang sah, sehingga hak jaminan tidak mungkin ada tanpa perbedaan utangnya yang dijaminkan yang bagian membayar kalau tidak ada utang. Kemudian yang kedua adalah pembuatan akad jaminan fidusiar AJF, akad jaminan fidusiar yang wajib dilakukan di hadapan notaris, di mana pada ketentuan ini pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusiar nomor 49 yang menyatakan bahwa pembebanan jaminan fidusiar harus dibuat dengan akta notaris pasti dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta otentik, harus nyata, harus berwujud. Fungsi notaris ini adalah memastikan keabsahan yang formal, kemudian identitas para pihak harus jelas, dan juga kejelasan objek jaminan. Nah, di sini juga objek dalam prosedur pemberian jaminan, adapun menurut Gunawan Wijaya dan ini, karena akta otentik ini berperan untuk memberikan legal certainty dan menghindari sengketa akibat penafsiran kontrak yang tidak tertulis dengan jelas. Nah, tahap ketiga adalah pendaftaran jaminan fidusiar pada kantor pendaftaran fidusiar yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Nah, di sini ada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 99. Jaminan fidusiar wajib didaftarkan agar mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Dan ini merupakan penerapan asas publisitas dalam hukum benda di mana pendaftaran berfungsi memberikan informasi publik bahwa suatu benda telah dijaminkan. Jadi informasikan kembali untuk bendanya bisa menjaminkan. Kemudian sertifikat jaminan fidusiar terbit oleh Kumham memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 karena membuat undang-undang demi keadilan berdasarkan keterangan Yang Maha Esa. Dengan sertifikat tersebut kreditur memiliki hak untuk melakukan alat eksekusi, yaitu mengeksekusi objek jaminan tanpa melalui pengadilan apabila debitur uang prestasi. Nah, menurut Sultan ini menilai bahwa ketentuan ini memberikan konsistensi hukum dan perlindungan maksimal bagi kreditur karena segala sesuatunya harus dengan hukum, keadilan dan juga kepastian. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian fidusiar pun bagi penerima fidusiar atau kreditur. Yang hak utamanya adalah hak jaminan atas benda yang menjadi objek fidusiar sebagai jaminan pelunasan utang debitur. Dan hak ini memberikan prioritas kepada kreditur dalam hal terjadi uang investasi. Nah, hal tersebut bersifat preferensi yang artinya penerima fidusiar memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan kreditur biasa
termasuk dalam hal pembagian hasil eksekusi benda jaminan. Kemudian ada lagi yang terkait penerima fidusia juga memiliki hak parate eksekusi, yaitu wewenang untuk menjual sendiri objek jaminan tanpa melalui proses pengadilan. Apabila debitur wali prestasi, sekali lagi debitur wali prestasi, hal ini dijamin oleh pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Fidusia pasal 12 yang menegaskan bahwa sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan keputusan pengadilan yang berkeputusan. Nah, ini kan sekaligus menjadi menunjukkan efisiensi ya dalam penyelesaian sengketa keterbukaan. Nah, ada kewajibannya dan juga berbicara hak, sekarang ada kewajiban bagi manusia menjaga kepercayaan dalam hubungan hukum dengan tidak menyalahgunakan hak jaminan. Kreditur wajib menyerahkan kembali hak kepemilikan benda fidusia kepada debitur apabila utang telah dilunasi, sebagaimana diatur pasal 25 menegaskan bahwa setelah kewajiban debitur terpenuhi, maka hak jaminan menjadi hapus demi hukum, dan kreditur tidak lagi memiliki hak atas benda tersebut. Sudah lunas. Hak pemberi fidusia ke debitur adalah tetap menguasai dan menggunakan benda yang menjadi objek jaminan selama tidak melanggar isi perjanjian. Ada di dalam pasal 23 ayat 1 ya, Undang-Undang Nomor 42 tahun 99 yang menegaskan bahwa pemberian fidusia berhak memanfaatkan benda tersebut untuk kegiatan ekonomi atau produktif sepanjang tidak mengalihkan, menyewakan atau menggadaikannya tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Karena menurut Maria S. Sumarjono menilai bahwa temuan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan ekonomi debitur agar tetap dapat menjalankan usaha meskipun objeknya dijaminkan. Jadi mudah segala sesuatunya. Nah, ini adalah mata kuliah yang kita lakukan yang ada sehari-hari dengan peraturan hukum yang berlaku. Dari materi ini, jaminan fidusia bisa kita simpulkan beberapa kehidupan atau kegiatan yang dilakukan oleh human atau masyarakat serta manusia sosial lainnya. Bahwasannya dalam ekonomi yang produktif itu memang harus dilakukan kegiatannya dengan adanya perputaran dunia, apalagi modern saat ini. Jadi kalaupun ada yang kurang yaitu dalam bentuk objek jaminan, itu adalah hak si debitur dan juga kreditur serta kewajibannya. Jangan lupa membayar. Kalau kita berhutang pasti harus membayar. Ya, baik, ada yang mau ditanyakan mengenai hukum jaminan? Silakan. Ini pertanyaan itu apa sih? Padahal benda-benda itu bisa dijadikan objek jaminan fidusia. Baik, pertanyaan sangat bagus. Ketika benda-benda menjadi hal-hal yang memang sering digunakan, produktivitas dan efisien. Jadi mau tidak mau apa yang dia lihat, apa yang dia gunakan itu ketika dijadikan jaminan itu merupakan hal yang sah-sah saja. Itu adalah hal yang sangat mudah gitu ya ketika kita menjaminkan. Nah, ini dia punya barang. Berarti apa? Yaitu adalah alasan dia untuk berputar roda kehidupannya menjadi manusia pada umumnya, karena hidup itu kan selalu berjalan sesuai dengan mestinya dan kemampuan. Begitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Mengapa debitur masih menguasai objek fidusia meskipun hak miliknya beralih ke kreditur? Baik. Nah, kita lihat dulu tadi perjanjian yang dilakukan seperti apa.
karena melibatkan berbagai macam pihak, tadi pihak pertama, pihak kedua, kemudian tadi penerima fidusia dan pemberi fidusia. Mereka harus berkolaborasi dengan baik. Jadi kalau mereka bilang, oh kenapa masih menguasai, karena yang dijalankan adalah apa? Sertifikatnya ada sertifikat, surat-suratnya. Kalau kita lihat ada surat berharga. Itu adalah menjadi salah satu jaminan yang paling penting, meskipun dengan itu masih dikuasai karena digunakan untuk aktivitas dan produktivitas. Ada lagi? Silakan. Ini satu orang lagi. Ada satu lagi. Saya mau bertanya, apakah bangunan yang dimilikannya itu berbeda dengan tanahnya? Apakah bisa dijadikan dengan fidusia? Oh, Bangunannya saja. bangunannya saja, suratnya Ya, berbeda dengan namanya. Baik. Oh, kalau kita lihat harus berdasarkan apa yang dijaminkan, karena dilihat kan ini akan terbit sertifikat dari Kemenkumham. Ya kalau namanya berbeda dengan surat berbeda, pastinya tidak bisa, harus disesuaikan, ya kan? Kalau sertifikatnya atas nama Yuni, PBB Yuni, namanya kan pasti bangunannya atas nama Yuni. Dengan apa? Izin bangunan atau IMB-nya namanya Yuni pula, dan terdaftar pada Pak RT, Pak Lurah, dan sebagainya namanya Yuni. Ya mau tidak mau itu beratasnamakan si Yuni. Kalau berbeda pasti akan dipertanyakan ini punya siapa. Nah itu adalah hal yang harus dipelajari, bahwasanya kita harus lebih aware atau berhati-hati lagi dalam melihat objek jaminan ataupun kita bekerja dalam satu lembaga jaminan tersebut. Karena mau tidak mau ini adalah high risk yang akan dilakukan oleh para masing-masing kreditur ataupun kreditur. Kalau begitu saya absen terlebih dahulu ya. Dari Adelia, Anna, Tiradana, dari Akbar Radot Boang Manalu, Alaisa Hatipe Putri ada, Alfian Yohanes Boas, Alkowiul Azahra, Delvina Putri Habibah, Febriana Sution, Fikrian Nur Nabila, Helena Hermana Tasya, Iwanuddin, Kerzan, Lucy Evan Vanda, Miftahudin, Muhammad Agung Lesmana, Dexter, Muhammad Taufik Ilham, Natasha, Nurulela Muziarti, Pramudia, Rizky Hartawan, Salvo Hamzah Ridho, Sandina Aulia, Syakira Robani, Virile Amaran Hidesti, Zakiatil Fahiro. Ya, ini adalah materi hari ini yang mana saya akan memberikan tugas kalian dalam menganalisa berbagai macam kasus mengenai objek jaminan fidusia. Minggu depan saya akan cek kembali tugas dan kita membahas mengenai hukum jaminan.